Mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ede dan juga teman saya, Abdul Aziz ini. Perkenalkan, nama saya Salim Miftah Algebra, di Algebra, NRP terakhir 059, dan teman saya. Saya Abdul Aziz Rosudini dengan NPP terakhir 071. Nah, di sini kami berdua ingin menjelaskan tentang All Water Separator System. Next, is. Nah, ini yang akan kita bahas. Pertama, OS itu apa sih? Nah, nanti kita akan menjelaskan OS itu apa. Terus kedua, tujuannya. Ketiga, fungsinya. Keempat, prinsip kerjanya. Kelima, komponen-komponen yang digunakan. Nah, keenam, perhitungan untuk pemilihan pompa nantinya. Yang ketujuh adalah milih pompanya. Gitu. Lanjut ke OS itu apa? Nah, Oil Water Separator, sistem atau sering disebut dengan OWS, itu adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memisahkan cairan. Dari namanya juga udah jelas ya, oil water. Jadi yang dipisahkan adalah air dan juga minyak. Nah, di sini itu nanti berat jenis air itu lebih besar daripada berat jenis minyak, sehingga akan terjadi proses pemisahan. Lanjut, Oke, fungsinya apa sih? Nah, fungsinya itu, habis ini tujuan baru kamu di sini. Fungsinya itu eh, memiliki fungsi penting untuk ya menjaga kebersihan laut ya. Ada beberapa aturan di Marpol tentang ya OS ini, ada angka 15 ppm gitu ya. Nah, itu di situ disebut juga 15 part per million, dan juga dari IMO untuk menjaga ekosistem dan kesehatan lingkungan di laut. oh, oke. Tujuan dari OS sistem sendiri yaitu untuk melindungi laut dengan meminimalkan pencemaran minyak. Yang tadi Gebra jelasin itu 15 ppm part per million. Jadi 15 per 1 juta dari partikel air, perbandingan dari partikel minyak sama partikel air. Jadi berikut adalah cara OWS dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi pertama-tama OWS bekerja dengan memisahkan minyak dari air bilga, air yang terkumpul atau air yang terkumpul di bagian terendah dari lambung kapal dan terkadang mengandung minyak dari kebocoran atau operasi mesin. Jadi OWS bekerja dengan memisahkan minyak ini dari air. Dan selanjutnya untuk memenuhi peraturan MARPOL atau Organisasi Maritim Internasional IMO yang memiliki peraturan yang disebut MARPOL tadi Marine Pollution yang membatasi jumlah minyak yang disimpan dalam air yang dibuang. Jadi OWS memastikan air bilga atau air kotor yang diolah memenuhi standar kandungan minyak 15 ppm yang ditetapkan oleh MARPOL sebelum melepaskannya ke laut. Dan yang terakhir ada mengurangi pencemaran minyak dengan menghilangkan minyak dari air bilga. AWS secara signifikan mengurangi jumlah minyak yang masuk ke laut. Hal ini membantu melindungi kehidupan laut dan ekosistem dari dampak berbahaya pencemaran minyak. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip kerja. Jadi prinsip kerja dari AWS sistem pada kapal didasarkan pada perbedaan berat jenis antara minyak dan air serta memanfaatkan gaya gravitasi dan filtrasi. Jadi sistem ini umumnya memiliki beberapa tahap pemisahan. Yang pertama ada pengendapan awal atau primary separation. Jadi air limbah yang terkumpul mengandung minyak dialirkan ke bak pengendapan awal atau sludge tank. Yaitu karena minyak lebih ringan dari air akan cenderung mengapung ke permukaan. Sementara itu padatan yang lebih berat akan mengendap di dasar bak penyimpanan. Yang kedua ada eh, koalesensi, yaitu setelah pengendapan awal. Jadi air yang masih mengandung minyak tersebut harus eh, dialirkan ke tahap koalesensi dikarenakan mengandung butiran minyak kecil. Jadi tahap ini menggunakan media khusus
yang membantu menggabungkan butiran minyak halus menjadi lebih besar. Jadi proses ini serupa dengan efek hujan yang membuat butiran air kecil bergabung menjadi tetesan lebih besar. Yang ketiga ada pemisahan akhir atau final separation. Air yang telah melewati koalescensi dengan butiran minyak yang lebih besar dialirkan ke tahap pemisahan akhir. Tahap ini biasanya menggunakan elemen filter untuk memisahkan minyak yang tersedia dari air. Jadi air yang sudah memenuhi standar kandungan minyak di bawah 15 ppm kemudian dapat dibuang ke laut. Yang keempat ada pengumpulan dan pembuangan minyak. Minyak yang telah dipisahkan dari tiap tahap dikumpulkan dalam tangki khusus. Minyak ini kemudian dibuang ke tempat penampungan limbah khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku yang biasanya berada pada pelabuhan-pelabuhan tertentu. Jadi ini adalah beberapa komponen dari OWS sendiri. Yang pertama ada pompa biga, yang kedua ada three-way valve atau yang bertujuan mengatur aliran air biga ke OWS. Yang ketiga ada primary settling tank yang bertujuan untuk menampung air biga yang dipompa dari ruang mesin. Di sini minyak yang lebih ringan akan mengapung ke permukaan, sedangkan padatan yang lebih berat akan mengendap di dasar bak. Yang keempat ada coalescer yang memisahkan butiran minyak halus yang masih terdispersi dalam air setelah tahap pengendapan awal. Yang kelima ada elemen filter yang menyaring air yang telah menghadapi tahap koalescensi untuk menghilangkan sisa-sisa minyak yang masih larut dalam air. Yang keenam ada transfer pump, yaitu memompa air yang telah diolah ke OWS ke laut. Yang ketujuh ada oil discharge valve, yaitu mengatur aliran minyak yang dipisahkan dari OWS ke tangki penyimpanan. Yang kedelapan ada oil storage tank, yaitu menyimpan minyak yang telah dipisahkan di OWS yang kemudian akan akan dibuang ke tempat penampungan limbah khusus. Yang kesembilan ada oil content meter, yaitu untuk mengukur kadar minyak dalam air yang keluar dari OWS. Maka sensor ini memastikan bahwa air yang dibuang ke laut memenuhi standar MARPOL yang telah ditentukan, yaitu 15 ppm, dan jika tidak apa dan jika tidak lolos uji sensor oil content meter, eh, endapan campuran atau endapan tersebut akan kembali lagi ke oil storage tank dan primary settling tank. Yang ke-10 ada sistem kontrol dan pemantauan, yaitu untuk mengontrol dan memantau operasi OWS termasuk pompa, katup, sensor, dan lain-lain. Sistem ini memberikan informasi penting kepada operator tenang yang kerja. Nah, ini ada kalkulasi bisa dijelaskan oleh Gebra. Jadi kami menggunakan satu sedotan dengan panjang satu sedotan yaitu 24 cm. Hanya langsung diubah menjadi meter dan diameter sedotannya 60 mm dengan kita memakai 33 pieces per sedotan, dan dalam rangkaian yang kami buat itu ada 6 elbow pipe dan ada 20 ya ada 6 pipa T, ada 20 pipa elbow atau pipa lengkung dengan sudut 90 derajat. Lanjut. Nah, ini untuk yang di sectionnya jumlahnya ada 60, jumlah panjang atau panjang pipanya untuk section 66 meter, dan untuk di aksesorisnya atau penambahnya itu untuk nilai gangguannya itu ada di 3,115. Lanjut. Nah, ini merupakan perhitungan untuk sectionnya. Dimulai kita dengan menghitung luas penambang pipanya terus dulu dengan rumus seperempat kali Pi kali D dengan hasil sekian. Ya, dan kita akan dapatkan head friction untuk mayor itu 6,139, head friction minor untuk sectionnya itu 4,002. Nah, di sini kan sebenarnya kita menggunakan rumus total head loss, head total, di mana ada Z sebagai elevasi, ada head pressure juga sebagai pressure, ada head velocity juga, baru ditambah dengan head friction. Tapi kenapa kita tidak menambahkan tiga eh, hal lain tersebut? Ya, karena tidak ada elevasinya, tidak ada perbedaan tekanan antara section dan discharge, dan juga tidak ada perbedaan
eh, velocity antara suction dan discharge. Lanjut ke perhitungan untuk discharge-nya. Nah, ini untuk discharge-nya panjang total pipanya ada 63 meter dengan nilai gangguannya itu 3,105. Nah, hasil untuk discharge-nya itu untuk head friction mayornya 5,86 dan head friction minornya 1,1. Nah, dari perhitungan yang sudah dilakukan, kita akan dapat head total dengan menambahkan keseluruhan yang sudah dihitung, yaitu 17,76 meter untuk head total yang dibutuhkan. Maka dari itu kita dapat memilih pompa dengan kriteria yang head totalnya 17,76 meter minimal dan Q-nya itu 20 meter kubik per hour. Dilanjut oleh Ajis untuk pemilihan pompa. Oke, jadi dengan data yang kita peroleh, kita memilih pompa dengan spesifikasi berikut, yaitu adalah pompa peristaltik dari Northridge dengan tipe NRM 300TX yang memiliki maksimal flow rate 20 meter meter kubik dengan head maksimal 20 meter dengan temperatur maksimal 80 derajat dan lain-lain. Kami juga memberikan alasan mengapa memilih pompa ini. Karena bertipe peristaltik memungkinkan penggunanya pada aplikasi yang sulit seperti transfer cairan berviskositas tinggi atau memiliki kekentalan dan mengandung konsentrasi padatan tinggi seperti sludge. Memiliki head maksimum di mana kebutuhan dari kami sebesar 17,5, memiliki batas temperatur yang tinggi yaitu 80 derajat Celcius untuk menghindari kerusakan saat menghisap zat yang panas jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Memiliki max viskositas maksimal yaitu 20.000 CST, di mana kebutuhan kami hanya 10.000 CST dengan kandungan 1% material padat dan eh, maksimal maksimal material padat yang dapat dihisap adalah 12 mm. Nah, pompa ini juga telah memiliki fitur self priming, jadi itu tidak seperti pompa konvensional yang di saat fluidanya tidak memenuhi batas, pompa tersebut harus dilakukan priming. Dan yang terakhir, sumber daya pompa ini dapat disediakan dengan mesin bensin, diesel, motor listrik, atau pneumatik, juga mesin hidrolik. Yang dimana di kapal biasanya hanya memiliki opsi yaitu berupa diesel. Jadi begitu. Ini Nah, berarti itu merupakan video penjelasan. penjelasan tentang OWS yang sudah dilakukan. Langsung lanjut saja. Ada di YouTube. Nah, ini juga tadi yang tadi sudah diupload di YouTube. Nah, terima kasih Terima kasih. dari kami, kelompok Goyang Lidah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.